teori komunikasi lintas budaya dan agama. Komunikasi adalah proses berbagai makna meliputi perilaku verbal dan nonverbal. Hakikat lain dari komunikasi adalah proses pernyataan manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Sedangkan budaya itu adalah proses pola pikir kebiasaan yang berkembang dan mengatur perilaku manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Komunikasi antar budaya itu merupakan suatu proses komunikasi simbiolik, interperatif, transaksional, konseptual yang dilakukan oleh sejumlah orang-orang karena memiliki perbedaan derajat, kepentingan tertentu, memberikan interpretasi dan harapan secara berbeda terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk perilaku tertentu sebagai makna yang dipertukarkan. Adapun beberapa jenis budaya, yaitu budaya universal, peradaban, etnis, ras, nasional, daerah, generasi, industri, profesional, organisasi atau perusahaan, fungsional, keluarga, dan individual. Adapun teori komunikasi antar budaya yang pertama yaitu teori kultur shock, yang dimana teori ini mengkaji bagaimana individu mengadaptasi ke budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu uncertainty management theory, yang dimana ini merupakan sebuah teori yang berbicara mengenai keefektifan komunikasi antar budaya. Teori tersebut mengatakan bahwa dasar untuk dapat mencapai komunikasi secara efektif dengan orang asing atau orang yang berbeda budaya adalah kemampuan untuk mengontrol perasaan, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian. Teori yang ketiga yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Ketidakpastian kognitif ini merupakan tingkatan ketidakpastian yang dihubungkan dengan keyakinan dan sikap. Ketidakpastian perilaku adalah berkenan dengan luasnya perilaku yang diprediksikan dalam situasi yang diberikan. Yang keempat yaitu teori akulturasi dan cultural shock. Akulturasi adalah suatu proses di mana kita mengadopsi budaya baru dengan mengadopsi nilai-nilainya, sikap, dan kebiasaannya. Akulturasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di saat orang yang berasal dari suatu budaya masuk ke dalam budaya yang berbeda. Akulturasi selalu ditandai dengan perubahan secara fisik dan psikologi yang terjadi sehingga hasil yang diadaptasi dan yang dipersyaratkan untuk memfungsikan dalam konteks budaya yang baru atau budaya yang berbeda. Yang terakhir yaitu cultural theory. Teori ini dikembangkan dari perspektif fenomenologi serta didasarkan pada motif group teori dan standpoint teori. Dua teori ini mengasumsikan adanya kelompok underfriendship. Dalam motif group teori ini, kelompok ini merupakan motif group, sementara dalam standpoint teori, kelompok underfriendship adalah kelompok yang termarginalkan sebagai teori yang tersandar pada motif group teori dan standpoint teori. Teori kultural mengacu pada komunikasi dan interaksi di antara kelompok underrepresented dan kelompok dominan. Fokus ini teori kultural adalah memberikan sebuah kerangka di mana para anggota kultural mengosisiasikan usaha-usaha untuk menyampaikan suara di mana mereka dalam struktur masyarakat dominan. Selanjutnya komunikasi lintas agama, yang dimana agama dan budaya adalah suatu bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Nur Siolis, agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah sebaliknya. Agama berdasarkan budaya. Oleh karena itu, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup dan keagamaan karena ia merupakan subordinat dari agama. Komunikasi agama dan budaya merupakan suatu keniscayaan pada kondisi tertentu. Agama dengan
kekuatan magis dan berbagai ritualnya akan mempengaruhi kebudayaan dari sebuah masyarakat, sehingga agama pada tataran tertentu bisa dikatakan memiliki superioritas atas budaya. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Teori negosiasi muka merupakan fase dalam teori ini merupakan suatu arti dari gambaran diri, yaitu bagaimana kita ingin memperlakukan orang lain. Teori ini juga dapat membantu menjelaskan perbedaan budaya untuk membantu mengelola konflik dalam aspek komunikasi. Yang kedua yaitu teori aksiensi. Teori aksiensi ini dikembangkan oleh Gudi Kuhn. Digunakan karena sejalan dengan penelitian yang dilakukan, di mana peneliti ini mengetahui bagaimana sebuah proses komunikasi yang berlangsung di antara masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, dengan pemahaman yang mereka miliki, serta bagaimana antisipasi atau suatu hal-hal yang dihindari dalam bermasyarakat sehingga tidak menimbulkan percikan konflik maupun timbul kebencian sosial di antara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik ini merupakan salah satu teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi yang dipelopori oleh Max Weber. Teori interaksionalisme simbolik ini dikemukakan oleh beberapa sosiolog untuk menentang teori behaviorisme radikal yang dipelopori oleh Watson. Selanjutnya yaitu teori adaptasi interaksi. Teori adaptasi interaksi dikaitkan dalam penelitian ini adalah peran komunikasi interpersonal orang tua dalam membangun perilaku positif pada anak tunarungu. Orang tua yang pertama kali memiliki anak tunarungu akan beradaptasi dengan perilaku yang ditunjukkan kepada anaknya, agar anak tersebut dapat memahami. Yang terakhir yaitu teori religi. Studi tentang religi yang dikembangkan adalah perubahan tinjauan antropologis, di mana ilmu tentang manusia ini sebagai ilmu yang mencoba merumuskan pengertian-pengertian dan konsep melalui penyelidikan yang empiris dan objek-objek yang akan diselidiki terutama adalah tingkah laku dan ketata kelakuan manusia. Dengan mengadakan studi komparatif, antropologi mencoba memahami asal-usul tentang religi, fungsi religi, keberadaan persebaran, dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia.